Waktu itu hal yang rumit. Secara teori, ia mengalir dari masa lalu ke masa depan, lurus dan tak bisa dibalik. Tapi dalam fiksi ilmiah atau fenomena kosmis, waktu bisa retak, melengkung, bahkan pecah. Bayangkan jika waktu tidak lagi stabil, karena insiden besar, teknologi rusak, atau kekuatan misterius. Kepingan waktu bisa tercerai, dan seseorang bisa terlempar ke timeline yang bukan miliknya. Lalu terjadilah hal mustahil. Seseorang bertemu dirinya sendiri dari waktu lain. Hidup mereka mungkin berbeda, tapi esensinya tetap satu. Itulah paradoks waktu. Saat masa lalu, kini, dan masa depan saling kacau dan saling memengaruhi. Di dunia Undertale AU, ini pernah terjadi. Dua sans dari realitas berbeda bertemu karena kerusakan waktu. Pertemuan ini memicu konflik, pertanyaan, dan membuka banyak kemungkinan baru. Jadi, inilah dia. Siapa itu? Time Paradox Sans. Undertale Time Paradox berlatar di timeline genocide. Seperti biasa, player menghabisi semua monster hingga hanya Sans yang tersisa sebagai harapan terakhir di Underground. Harusnya ini pertarungan terakhir. Player melawan Sans, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Waktu retak, dua garis waktu bertabrakan, memicu paradoks waktu. Dan dari situlah Sans lain muncul. Sans ini berasal dari timeline pasifis. Dunia damai tanpa pertumpahan darah. Ia tak seharusnya bertarung. Tapi begitu merasakan XP milik player di dunia genocide ini, ia tahu satu hal. Player ini sangat berbahaya. Hasilnya, pertarungan jauh lebih sulit. Bukan cuma satu, tapi dua sans berdiri menghadang. Masing-masing membawa gaya, pengalaman, dan emosi dari dua dunia yang sangat berbeda. Inilah awal dari pertempuran yang bukan cuma soal kekuatan, tapi juga tentang tabrakan antar realitas. Cerita barusan mungkin terdengar canon, atau setidaknya familiar buat kamu yang pernah lihat AU Undertale Time Paradox di YouTube. Lengkap dengan animasi fanmade dan teori para fans. Gue sendiri dulu pernah ngebahas versi pendek dari AU ini, Sans pasifis yang nyasar ke timeline genocide, lalu bertarung bareng Sans asli. Ceritanya ya kurang lebih gitu. Tapi sayangnya, semua itu cuma fanon. Versi buatan fans, bukan bagian dari alur aslinya. Waktu itu, AU-nya belum punya cerita yang jelas. Jadi wajar kalau para fans bikin versi mereka sendiri untuk ngisi kekosongan yang ada. Kalau kita bahas versi asli dari Undertale Time Paradox, ceritanya ternyata agak beda dari fanon. Di versi ini, Agem Sans, salah satu karakter utama, secara nggak sengaja memakai artefak legendaris. Artefak ini punya kekuatan besar dan malah bikin dia terpental ke garis waktu lain. Di sana, dia bertemu dengan Aina Volsans, sans dari semesta berbeda yang juga kuat dan punya misi sendiri. Kehadiran Agem bukan cuma untuk jalan-jalan lintas waktu, tapi untuk mengalahkan manusia di semesta itu. Menariknya, artefak tersebut bukan cuma alat lintas waktu, tapi juga meningkatkan kekuatan dan memberi mereka kemampuan baru. Hasilnya pertarungan epik dan gak main-main. Lalu siapa itu Agem Sans dan Aina Volsans? Dua karakter ini jadi pusat cerita Time Paradox versi asli, dan pastinya akan gue bahas lebih dalam di video terpisah. Yang jelas mereka bukan karakter tambahan, tapi inti dari alurnya cukup mengejutkan, kan? Ternyata selain dua versi tadi, ada juga satu cerita lain yang sempat bikin gue kagum, yaitu Time Paradox Trio. Ceritanya masih soal sans pasifis yang terlempar ke timeline genocide. Tapi kali ini ada kejutan. Bukan dua, tapi 3 sans muncul, termasuk satu dari dunia Deltarune yang entah gimana juga ikut nyasar ke semesta yang sama. Hasilnya, 3 sans dengan gaya dan kekuatan unik masing-masing bersatu dalam satu pertempuran epik. Versi ini penuh kekacauan, konflik, tapi juga kerjasama yang luar biasa. Dan jujur aja, ini salah satu versi fanon paling keren yang pernah gue lihat. Tapi pada akhirnya, cerita resmi dari Undertale Time Paradox tetap fokus ke dua tokoh utama, Agem Sans dan Aina Volsans. Dua sans overpower yang terhubung lewat artefak legendaris dan retakan waktu. Ceritanya lebih dalam, penuh konflik antar realitas dan mempertanyakan apa kekuatan besar itu menyelamatkan atau justru awal dari kehancuran. Itu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini. Untuk pembahasan detail soal Agem dan Aina Volsans, mungkin gue bahas di video terpisah. Jadi tungguin aja. Oh ya, dan buat kalian yang nanya, Bang, kok tiba-tiba bahas Time Paradox Sans? Jawabannya simple. Gue baru aja tamat nonton Steins Gate. Konsep time travel yang ribet dan timeline yang kacau
langsung ngingetin gue sama AOE ini. Jadi ya udah, gue pikir pas banget momennya buat dibahas. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Adios.